Udah pernah dengar yang namanya sex toys? Kira-kira buat apa ya orang sampai membeli sex toys ini? Nah, ternyata penjualan sex toys ini di e-commerce juga banyak loh. Contohnya nih. Nah, kalau tadi kita udah lihat penjualan sex toys by online atau e-commerce. Nah, aku penasaran juga nih, pengen telepon salah satu toko yang menjual sex toys yang udah aku cari ya di Google. Kira-kira dia mau nggak ya didatangin? Yuk. Oke, aku mau coba telepon salah satu toko sex toys yang ada di Jakarta. Halo, selamat siang. Siang, Bu. Ya, ini dengan toko yang menjual sex toys? Ya, Bu, terus? Iya, Mas mau nanya-nanya, kalau harga sex toys di Jakarta tuh kisarannya berapa ya? Kalau yang ini getar, banyak rapid, Bu, ya. Ini 6,5. 650.000. 150 ini ada di mana ya, kalau boleh tahu? Oh, aku di daerah Jakarta Barat sih. Oh. Terus Dan kalau mana, Bu? kalau Jakarta Barat, ini kalau misalkan sex toys yang 650, ini kisaran kalau yang di bawah itu ada lagi nggak harganya? Ya, kalau misalnya di bawahnya cuman nggak pakai baterai, ada yang manual. Oh gitu, yang digerak-gerakin Ya, sendiri. Ya. Oh gitu. Nah itu bahannya apa tuh Mas? Apa beda? Kalau misalnya 650.000 kan lumayan tuh harganya. Beda, ini kan modelnya silikon, tapi silikonnya lembut. Oh, oke. Silikonnya kan silikon agak kasar gitu. Jadi perbedaannya antara silikon dan pakainya elektrik. Oh, berarti bahannya beda-beda ya? Ada apa aja tuh Mas bahannya? Halo? Jadi kalau yang 6,5 itu maksimalnya biasanya pakai elektrik, Bu. Oke. Ya, dan sistemnya kan pakai USB. Nah ini kan kalau misalkan aku yang cewek biasanya kan pasarnya pasti yang ini dong, yang bentuknya penis misalnya atau Ya. vibrator. Kalau misalkan yang cowok biasanya pesan yang apa tuh Mas? Kalau untuk cowok, yang pesen biasanya sih modelnya masih vagina. Oh gitu. Oke. Ini kan ada motif vagina jumper dan vagina getar dan vagina getar goyang suara. Jadi ke vagina jumper itu bentuknya lonjong, center. Oh gitu. Ya. Nah biasa pembelinya kalau misalnya saya mau beli nih, itu langsung ke tokonya atau pesan online aja? Kalau ibu mau mau pesan langsung nyampe, ya bisa melalui dosen ataupun langsung minta dikirim langsung gitu, ibaratnya COD gitu. Oke. Kira-kira ada batasan umur gak Mas? Misalnya konfirmasi Mbak atau Mas umur berapa ya baru boleh beli sex toys nih gitu? Kalau untuk ini kan alat-alat seks ini kan untuk maksimal orang dewasa. Ya, berarti ada batasan umurnya dari penjual. Biasanya tuh untuk 18 tahun ke atas. Oh gitu. Berarti Ya, Ibu dari umur Masnya berapa? sendiri bakal nanya nih, misalkan ke pembelinya, umur berapa ya Mas atau Mbak gitu, baru boleh beli gitu. Biasanya kalau untuk alat dewasa ini biasanya dimaksimalkan 18 tahun ke 18 tahun ke atas. Oke, iya. Oke deh. Nanti aku coba lihat-lihat di websitenya deh ya Mas ya. Ini tahun nomornya dari mana ya, Bu? Dari Google, searching. Iya. Kalau ibu mau minat ya bisa langsung didosenkan bisa, ataupun
langsung diotip bisa. Oke, baik. Ya. Ya, makasih ya Mas ya. Tahu? Udah pernah nyobain? Belum. Terus gimana sih pendapat kakak tentang sex toys itu? Menurut saya wajar sih ya kayak setiap orang untuk menggunakan sex toys karena untuk menjadi alat bantu seksual. Tahu? Pernah makan? Enggak pernah. Tapi pernah lihat. Oh, pernah lihat. Oke. Gimana ngeliat? Ketemu gitu kayak ada di rumah gitu. Pernah. Pernah. Oke. Menurut pendapat kamu nih, sex toys itu kayak gimana sih? Sex toys tuh menurut aku wajar-wajar aja sih, kayak buat apa ya? Orang-orang bisa enak-enakan gitu, kayak apa ya? Kayak bisa melampiaskan hawa nafsunya sebenarnya sih menurut gue. Tahu? Pernah pakai? Enggak lah. Enggak. Pernah ngeliat mungkin? Pernah. Pernah ngeliat? Waktu aku liburan di ada sex shop gitu kan. Terus dia jual sex toys gitu. Oh, oke. Kalau gitu pendapat kamu soal sex toys itu gimana? Ya. Pendapat aku ya normal-normal aja sih, kayak bukan hal yang perlu dianggap kayak sesuatu yang wow atau yang aneh gitu. Karena ya semua orang butuh itu. Kadang. Tahu. Udah pernah pakai? Belum. Pernah lihat? Lihat sih belum pernah. Cuman tahu aja. Pendapatnya dong soal sex toys itu kayak gimana? Kalau pendapat buat gua sih kayaknya semua orang butuh ya. Cuman tergantung aja cara makainya tuh bener apa enggak. Kayak sesuai umur lah. Nggak bisa sembarangan dipakai buat anak di bawah umur gitu. Nah, tadi udah nanya sama penjual dari sex toys-nya. Nah, terus udah juga nanya sama anak-anak muda. Sekarang waktunya aku juga mau nanya terkait dampak dari penggunaan sex toys ini, kira-kira positif apa negatif, bersama dengan spesialis andrologi dan seksologi. Yuk! Apa kabar dok? Baik, Mbak. Oke, sahabat Kompas TV, sekarang aku udah bersama dengan Dr. Anita Gunawan, spesialis andrologi dan seksologi. Kita akan bahas singkat pada jelas terkait dampak dari penggunaan sex toys. Nah, Dr. Anita, Ya. Kenapa sih sebenarnya seseorang itu pada awal mulanya mau coba deh pakai sex toys gitu? Oh, penggunaan sex toys itu sebetulnya ya selain untuk hiburan, ya, juga untuk pada mereka-mereka yang kurang pede, itu pakai sex toys. Tapi umumnya sex toys itu ya itu for fun. Gitu. Oke. Nah, untuk for fun ini apakah dampak dari dia tidak bisa menemukan kepuasan terhadap pasangan ini untuk yang suami istri dulu nih, Suami Dok? istri, oke. Itu gimana dok? Apa karena dia tidak puas dengan pasangannya sehingga dia menggunakan alat bantu seperti itu? Antara lain begitu, karena atau untuk ya intermezzo, katakan pasangan ini sudah menikah beberapa 10 tahun, ingin merubah gaya melakukan hubungan seksualnya, karena melakukan hubungan seksual itu antara lain juga for fun, selain untuk punya anak, selain juga untuk intimacy antara suami istri. Oke. Nah, berarti kalau misalkan di dunia kedokteran sendiri ada alat bantu seks untuk suami istri yang resmi? Kalau yang resmi nggak ada ya. Ya yang ada yang sama-sama yang di luar dijual di toko-toko seks atau yang via internet ya pembeliannya. Nah, ini kan kalau misalkan yang suami istri, ya kan? Nah, kalau yang single nih, Dok. Nah, kalau yang single terus dia
menggunakan sex toys itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih dok? Yang dimaksud dengan efek samping apa? Kalau Efek yang samping. single kan biasanya karena sex toys ini selain bisa dipakai untuk pasangan, bisa juga dipakai untuk single, bisa dipakai untuk gay, untuk bisex, bisa itu semua dipakai untuk itu. Nah dokter, ini kan kalau misalnya kita lihat mengenai alat bantu seks ini, sebenarnya kalau di Indonesia bisa dikatakan dijual bebas juga tidak, tapi sebenarnya penjual ini juga agak-agak tidak terbuka gitu. Maksudnya beberapa yang sudah saya telepon kemarin itu lebih nyaman diantar ke rumah seperti itu. Apakah memang penggunaan seks toys ini masih tabu dok di Indonesia? Sementara ini saya kira masih tabu, setengah-setengah tabu lah istilahnya ya. Jadi mereka-mereka itu juga takut, yang jualan itu takut diketahui alamatnya, takut ini cuman apa itu namanya, cuma apa itu istilahnya, mata-mata atau apa, like that. Ya. Baik. Nah ini dok, yang penting lagi kalau misalkan sebenarnya yang saya baca juga kemarin, apakah dari penggunaan sex toys itu bisa berdampak ke penularan penyakit kelamin? Kalau sex toys-nya itu tidak dicuci dengan bersih ya, dipakai kan bisa dipakai solo, bisa dipakai beramai-ramai, atau dipakai berganti-ganti. Nah itu yang bahaya. Jadi harus benar-benar dicuci ataupun mungkin masih disteril atau bagaimana, supaya kalau yang bersangkutan lawan jenisnya itu mengidap suatu penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual, bisa kena. Oke, apa aja tuh dok penyakitnya? Nah kan macam-macam, yang paling umum adalah GO. GO itu apa? Gonore. Apa tuh? Itu biasanya gonore itu penyakit kelamin. Oke. Contohnya misalnya seperti apa? Misalnya kayak herpes atau seperti... Herpes lain dong. Iya. Ini GO itu biasanya kencing nanah ya. Oh, oke. Awamnya kencing nanah. Ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari pasien dokter itu kebanyakan pria atau wanita yang menggunakan sex toys. Sama. Sama-sama. Sama banyaknya. Sama banyaknya. Wow. Cuma ya itu mungkin wanita lebih tertutup, lebih ke arah untuk dirinya sendiri. Oke. Terutama untuk seperti masturbasi Ya onanasi untuk seperti masturbasi itu. ya. Oke. Nah dok, kalau misalkan ada batasan umur, aman nggak sih untuk menggunakan sex toys itu? Batasannya sih tidak ada. Biasanya yang ini sex toys itu dipakai pada orang-orang yang sudah dewasa ya. Nah tapi kalau dari pasien dokter ada yang remaja nggak? Enggak pakai sex toys. Mereka masturbasi aja udah cukup. Oke. Nah dok, kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya penggunaan sex toys itu kalau misalkan saya nih ya, jujur saya nggak pernah kayak gitu. Nah, karena memang masih kayak ngapain sih pakai sex toys gitu kan? Toh juga misalkan yang sudah punya suami gitu kan, udah punya pasangan, ya udah melakukan seks seperti biasa aja seperti itu. Nah artinya penggunaan sex toys itu bisa berdampak pada psikis seseorang. Berdampak positif ya. Oke. Berdampak positif karena ada mungkin dengan sex toys itu ada suatu kepuasan yang lebih, satisfaction yang lebih, gitu daripada yang melakukan hubungan seksual biasa, yang biasa konvensional itu aja. Oke. Nah dok, ini kalau misalnya saya juga sempat ketemu nih ya beberapa alat bantu seks atau sex toys, misalkan nih seperti lubang anal, terus misalnya ini ada vibrator, terus ada juga penis. Nah juga sebenarnya ini memang alat-alat yang memang digunakan oleh para pengguna untuk membantu gairah seksnya dok? Ya, ya. Jadi untuk pria biasanya penis yang berbentuk penis, yang vibrator itu untuk perempuan. Dan ini kebetulan saya punya dummy tentang penis. Saya akan tunjukkan daerah erotis pada pria itu lebih terfokus kepada alat kelaminnya. Dan daerah-daerah yang sensitif adalah bagian dorsal daripada penis, di kepala penis, terutama yang ada seperti parit ini, itu sangat sensitif, dan kepala penisnya ini. Ini pada untuk laki-laki. Kalau pada wanita lebih banyak menyeluruh. Di mana aja tuh dok? Itu di
belakang leher, telinga, payudara terutama, nah lalu daerah pinggul, paha, dan sampai ke alat kelaminnya. Nah, untuk alat kelaminnya biasanya itu kalau untuk sex toys dipakainya yang vibrator. Itu vibrator itu dipakainya di intravaginal atau klitoris untuk merangsang, karena itu daerah itu yang paling sensitif untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual. Itu dia bincang singkat kita bersama dengan Dr. Anita Gunawan terkait dari dampak penggunaan sex toys. Ayo dok, jangan lupa like, comment, and share channel Kompas TV. Bye-bye.